Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Perjalanan lintas Sumatera selalu punya pesona dan tantangan tersendiri. Bayangkan saja melintasi hutan-hutan lebat, jalan berkelok dan desa-desa terpencil yang kadang terputus dari dunia luar. Aku, Doni, bersama dua teman karibku, Budi dan Andi, memutuskan untuk merasakan petualangan ini. Kami berangkat dari Medan dengan mobil SUV tua milik Budi. Mobil itu sudah menemani kami dalam banyak perjalanan, dan kali ini kami yakin dia juga sanggup. Kami memulai perjalanan di pagi hari dengan semangat menggebu-gebu. Medan yang ramai perlahan berganti dengan pemandangan hijau dan jalanan yang semakin sepi. Saat matahari mulai terbenam, kami sampai di sebuah daerah yang jarang dilalui orang. Jalanan mulai terasa menakutkan dengan pepohonan tinggi di kedua sisi yang seakan-akan menutup jalan. Hanya ada kami bertiga dan suara mesin mobil yang berderu di tengah sunyi senyap. Doni, coba buka peta. Kita perlu tahu berapa jauh lagi ke penginapan terdekat, kata Budi sambil terus fokus mengemudi. Aku membuka peta di ponsel dan mengamati rute. Andi yang duduk di belakang mulai tampak gelisah. Guys, aku dengar cerita-cerita aneh tentang daerah ini. Banyak yang bilang sering terjadi kecelakaan misterius dan ada penampakan. Ujar Andi dengan suara bergetar. Aku dan Budi saling pandang dan tertawa kecil. Sudahlah, Dre. Itu cuma cerita untuk menakuti anak-anak, kata Budi berusaha menenangkan. Tapi dalam hati, aku merasakan hal yang sama dengan Andi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Malam semakin larut dan kabut tebal mulai menyelimuti jalanan. Lampu mobil kami menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, dari kejauhan, kami melihat sosok seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Dia memakai baju putih panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Lihat itu, Bud, ada seseorang, seruku. Budi memperlambat laju mobil dan mendekati perempuan itu. Kenapa dia sendirian di tengah jalan begini? Tanya Andi. Perasaan was-was semakin kuat menyelimuti kami. Saat mobil berhenti, perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah kami. Budi menurunkan kaca jendela sedikit dan bertanya, Mbak, kenapa sendirian di sini? Butuh bantuan. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung dan terus menatap kami. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Dalam diam, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu kencang. Bud, aku rasa kita harus pergi dari sini, bisikku. Budi mengangguk pelan dan mulai menutup jendela. Tapi sebelum kami sempat melaju, perempuan itu tiba-tiba berjalan mendekat. Apa yang kalian cari di sini? Suaranya terdengar pelan tapi jelas di telinga kami. Kami terdiam. Bingung harus menjawab apa. Apa maksudnya? Tanya Andi kebingungan. Perempuan itu terus mendekat hingga wajahnya sangat dekat dengan jendela. Kalian seharusnya tidak ada di sini, katanya dengan suara lebih tegas. Tanpa menunggu lebih lama, Budi segera menekan gas dan mobil melaju kencang meninggalkan sosok perempuan itu di belakang. Kami semua terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Itu tadi apa, Don? Tanya Budi dengan suara gemetar. Aku juga tidak tahu, Bud. Tapi kita harus segera keluar dari sini, jawabku dengan tegas. Andi hanya bisa terdiam, wajahnya masih pucat ketakutan. Perjalanan malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh dan mencekam yang akan kami hadapi di sepanjang lintas Sumatera. Kami tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi satu hal yang pasti, kami sudah memasuki wilayah yang penuh misteri dan ketidakpastian. Setelah kejadian dengan perempuan misterius tadi, suasana di dalam mobil menjadi sangat tegang. Kami terus melaju, berharap segera menemukan tempat yang lebih ramai dan aman. Tapi jalanan sepi dan gelap semakin membuat perasaan was-was tak kunjung hilang. Kita harus segera menemukan tempat untuk berhenti, setidaknya untuk menenangkan diri. Usul Andi yang masih terlihat ketakutan. Budi mengangguk setuju, matanya terus mengamati jalanan yang terlihat semakin tak bersahabat. Tidak lama kemudian, kami melihat sebuah tanda penunjuk arah ke desa terdekat. Tanpa berpikir panjang, Budi memblokkan mobil ke arah tersebut.
Jalan menuju desa itu lebih sempit dan berbatu, membuat perjalanan semakin lambat dan menegangkan. Aku harap kita segera menemukan tempat untuk beristirahat, gumam Budi sambil terus mengemudi dengan hati-hati. Suara mesin mobil dan gemerisik dedaunan menjadi satu-satunya yang terdengar di malam yang sunyi itu. Setelah sekitar 15 menit berkendara, kami tiba di desa kecil yang terlihat sangat sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya beberapa rumah tua dengan lampu yang redup. Kami berhenti di depan sebuah warung kecil yang terlihat masih buka. "Ayo kita tanya di sini, mungkin mereka tahu tempat penginapan," kataku. Kami keluar dari mobil dan menghampiri warung tersebut. Di dalam, seorang pria tua dengan wajah keriput sedang duduk di balik meja. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu, kami sedang mencari tempat untuk bermalam. Apakah ada penginapan di sekitar sini?" tanya Budi dengan sopan. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan dan menatap kami dengan mata yang tajam. "Di desa ini tidak ada penginapan, tapi kalau kalian mau bisa bermalam di rumah saya. Tidak jauh dari sini," tawarnya dengan suara serak. Kami saling berpandangan, ragu dengan tawaran tersebut. Tapi karena tidak ada pilihan lain, kami akhirnya setuju. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya dan meminta kami mengikuti dia ke rumahnya yang berada di ujung desa. Rumah Pak Surya terlihat lebih terawat dibandingkan rumah-rumah lain di desa itu. Kami disambut oleh istri Pak Surya yang ramah dan segera dipersilakan masuk. Suasana rumah itu cukup nyaman, dengan perabotan kayu yang sederhana tapi bersih. "Silakan istirahat di sini, kalian pasti lelah. Kalau butuh apa-apa, panggil saja saya," kata Pak Surya sambil menunjukkan kamar tamu di lantai atas. Setelah berbincang sebentar, kami memutuskan untuk segera tidur. Aku, Budi, dan Andi tidur di satu kamar dengan 3 tempat tidur. Malam itu, meskipun badan terasa lelah, aku sulit sekali memejamkan mata. Bayangan perempuan di jalan tadi terus menghantui pikiranku. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir di depan pintu. Aku berpikir mungkin itu Pak Surya atau istrinya, jadi aku mencoba untuk kembali tidur. Tapi suara itu semakin lama semakin aneh. Langkah kakinya tidak terdengar seperti langkah manusia. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku memutuskan untuk bangun dan melihat apa yang terjadi. Saat membuka pintu kamar, aku terkejut melihat sosok bayangan hitam berdiri di ujung koridor. Sosok itu tampak mengambang, tidak menyentuh lantai. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Budi, Andi, bangun, lihat ini," seruku sambil mencoba membangunkan teman-temanku. Mereka terbangun dengan wajah bingung dan langsung menghampiri pintu. "Ada apa, Don?" tanya Budi. Tapi sebelum aku sempat menjawab, sosok bayangan itu menghilang begitu saja. Kami saling pandang dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Andi dengan panik. Tanpa berpikir panjang, kami mengemasi barang-barang dan segera turun ke bawah. Saat kami hendak keluar, Pak Surya dan istrinya muncul dari dapur dengan wajah terkejut. "Mau kemana kalian malam-malam begini?" tanya Pak Surya. Tapi kami tidak menjawab, hanya berlari keluar menuju mobil dan segera meninggalkan desa itu. Perjalanan kembali ke jalan utama terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Kami semua terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Perasaan takut dan cemas terus menghantui sepanjang malam itu. Kami menyadari bahwa perjalanan lintas Sumatera ini tidak akan semudah yang kami bayangkan. Ada kekuatan misterius yang mengintai di balik setiap tikungan jalan, siap menerkam siapa saja yang melintas. Pagi itu, setelah meninggalkan desa misterius, kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Rasa takut, penasaran, dan lelah menghantui kami bertiga. Matahari terbit di balik bukit, memberi sedikit harapan bahwa siang hari akan lebih baik dari malam sebelumnya. Kami memutuskan untuk mencari tempat istirahat di kota terdekat sebelum melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Setelah beberapa jam berkendara, kami akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang cukup ramai.
Kami menemukan sebuah penginapan sederhana dan segera memesan kamar untuk beristirahat. Semoga malam ini kita bisa tidur nyenyak tanpa gangguan, kata Budi sambil melemparkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Aku dan Andi mengangguk setuju, berharap hal yang sama. Malam itu, kami tidur dengan lebih tenang, meskipun bayangan kejadian-kejadian aneh masih menghantui pikiran kami. Esok paginya, kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Rute berikutnya akan membawa kami melintasi hutan lebat yang terkenal dengan keindahan sekaligus kisah-kisah seramnya. Kami memulai perjalanan dengan semangat baru, meskipun rasa was-was tetap ada. Jalan menuju hutan semakin menanjak dan berliku, membuat Budi harus lebih berhati-hati mengemudi. Pepohonan tinggi dan rimbun membuat sinar matahari sulit menembus, menciptakan suasana yang sejuk, tapi juga sedikit mencekam. Saat kami melintasi jalan sempit di tengah hutan, tiba-tiba mobil kami mogok. Budi mencoba menyalakan mesin beberapa kali, tapi tidak berhasil. Apa yang terjadi, Bud? Kenapa tiba-tiba mogok? Tanya Andi dengan nada cemas. Aku juga nggak tahu, Andre. Sepertinya ada masalah dengan mesin, jawab Budi sambil mengeluh. Kami semua keluar dari mobil dan mencoba memeriksa mesin, tapi tidak menemukan apa yang salah. Sepertinya kita harus mencari bantuan, kataku. Ada desa atau pos penjaga hutan gak jauh dari sini. Mungkin kita bisa minta tolong di sana. Kami memutuskan untuk berjalan kaki menuju desa yang disebutkan di peta. Jalan setapak yang kami lalui terasa semakin menakutkan dengan pepohonan yang seakan-akan menutup langit. Suara hewan malam mulai terdengar, menambah suasana horor perjalanan kami. Setelah berjalan sekitar setengah jam, kami menemukan sebuah pondok kecil di tengah hutan. Pondok itu terlihat seperti pos penjaga hutan yang sudah lama tidak digunakan. Kami memutuskan untuk masuk dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa membantu. Di dalam pondok, kami menemukan beberapa peralatan tua dan buku catatan yang berdebu. Sambil memeriksa, Andi menemukan sesuatu yang menarik. Lihat ini Don, Bud, ada buku catatan lama di sini, kata Andi sambil membuka buku tersebut. Kami berkumpul di sekitar Andi dan mulai membaca catatan itu. Catatan tersebut berisi laporan dari penjaga hutan yang tinggal di sana bertahun-tahun lalu. Mereka menulis tentang kejadian aneh dan penampakan sosok misterius di hutan. Salah satu catatan terakhir menceritakan tentang seorang penjaga hutan yang hilang secara misterius setelah melihat sosok hitam di malam hari. Ini benar-benar menyeramkan. Apa mungkin sosok hitam yang kita lihat semalam adalah yang sama dengan yang ditulis di sini? Tanya Budi dengan suara bergetar. Entahlah, Bud. Tapi sepertinya kita harus segera keluar dari sini sebelum sesuatu yang buruk terjadi, jawabku. Kami segera meninggalkan pondok dan melanjutkan perjalanan menuju desa. Saat berjalan, kami merasa seperti diawasi. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Andi berhenti dan menunjuk ke arah semak-semak di depan kami. Lihat, ada seseorang di sana. Kami semua menoleh dan melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan mata merah yang menatap tajam ke arah kami. Lari cepat! Teriakku. Kami semua berlari sekuat tenaga, berusaha menjauh dari sosok itu. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, sosok hitam itu masih ada, seolah-olah mengintai kami. Akhirnya kami tiba di desa yang kami cari. Warga desa tampak terkejut melihat kami yang tampak ketakutan dan kelelahan. Seorang pria tua mendekati kami dan bertanya apa yang terjadi. Kami menceritakan semuanya dengan nafas tersengal-sengal. Pria tua itu mengangguk mengerti dan mempersilahkan kami untuk beristirahat di rumahnya. Kalian sudah memasuki wilayah yang terkutuk, kata pria tua itu. Sosok hitam yang kalian lihat adalah penjaga hutan yang hilang bertahun-tahun lalu. Dia mencari korban untuk menemani dia di dunia lain. Kami semua terdiam, merasa ngeri dengan apa yang kami dengar. Pria tua itu memberi kami makanan dan tempat untuk beristirahat. Kami mencoba tidur, tapi bayangan sosok hitam itu terus menghantui pikiran kami. Perjalanan lintas Sumatera yang seharusnya penuh petualangan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata.
Kami sadar bahwa kami belum selesai dengan teror yang mengintai di balik pepohonan hutan Sumatera ini. Malam itu di desa, kami berusaha untuk tidur meskipun pikiran kami penuh dengan bayangan sosok hitam dan cerita mengerikan dari pria tua tadi. Rumah yang kami tempati terasa nyaman, tetapi tetap ada rasa takut yang menggantung di udara. Di tengah malam, aku terbangun lagi. Kali ini bukan karena suara aneh, tapi karena firasat buruk. Aku melihat ke arah Budi dan Andi yang tampak masih tertidur lelap. Tiba-tiba, pintu kamar kami berderit pelan, dan aku melihat bayangan hitam melintasi lorong di luar. Dengan hati-hati, aku bangun dan membuka pintu. Lorong itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari bulan yang menyelinap lewat jendela kecil. Aku berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Bayangan hitam itu kini berdiri di ujung lorong, menatapku dengan mata merah menyala. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Tanyaku dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya melayang mendekat dengan gerakan yang sangat lambat dan menyeramkan. Aku berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Budi dan Andi terbangun, wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. "Ada apa, Don?" tanya Budi. "Ada bayangan hitam di luar, kita harus keluar dari sini," jawabku panik. Kami segera mengemasi barang-barang kami dan berusaha mencari jalan keluar. Namun saat kami hendak membuka jendela untuk kabur, sosok hitam itu muncul di luar jendela, menatap kami dengan tatapan menakutkan. Kami terjebak, tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dan pria tua yang tadi memberi kami tempat berlindung berdiri di sana. "Jangan takut, kalian harus tenang. Aku tahu cara mengusirnya," katanya dengan suara tenang. Kami mengikuti pria tua itu ke ruang tengah, di mana dia menyalakan beberapa lilin dan mulai berdoa dengan bahasa yang tidak kami mengerti. Sosok hitam itu muncul lagi, tapi kali ini tidak mendekat. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap kami dengan mata penuh kebencian. Pria tua itu terus berdoa, dan perlahan sosok hitam itu mulai menghilang, seolah-olah terserap oleh kegelapan malam. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang. Pria tua itu menoleh kepada kami dan berkata, "Kalian harus meninggalkan desa ini secepat mungkin. Sosok hitam itu akan kembali jika kalian tetap di sini." Kami mengangguk setuju dan segera bersiap-siap untuk pergi. Pria tua itu memberi kami bekal makanan dan air, serta peta untuk membantu kami keluar dari hutan. "Berhati-hatilah, dan jangan pernah kembali ke sini," katanya sebelum kami berpisah. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan lega sekaligus was-was. Pagi itu, kami berhasil keluar dari desa dan menemukan jalan utama kembali. Perjalanan melintasi hutan terasa panjang, tetapi kali ini kami merasa lebih siap menghadapi apapun yang datang. Saat matahari mulai terbenam, kami memutuskan untuk mencari tempat beristirahat yang aman. Kami menemukan sebuah pos penjaga hutan yang masih beroperasi dan memutuskan untuk bermalam di sana. Penjaga hutan yang menyambut kami dengan ramah dan mendengarkan cerita kami dengan penuh perhatian. "Kalian beruntung bisa keluar dari desa itu," katanya. "Banyak orang yang tidak seberuntung kalian." Malam itu, kami tidur dengan lebih tenang. Namun, bayangan sosok hitam dan pengalaman menyeramkan di hutan Sumatera akan selalu terpatri dalam ingatan kami. Perjalanan lintas Sumatera yang kami anggap sebagai petualangan seru ternyata penuh dengan misteri dan kengerian yang tak terduga. Kami belajar bahwa alam memiliki kekuatan dan misteri yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dalam perjalanan ini, kami telah merasakan sendiri bagaimana berhadapan dengan kekuatan tersebut bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Malam di pos penjaga hutan menjadi malam yang paling tenang selama perjalanan kami. Meskipun begitu, bayangan sosok hitam dan pengalaman mencekam desa masih terus menghantui pikiran kami. Pagi itu, kami berterima kasih kepada penjaga hutan yang telah memberi kami tempat beristirahat dan informasi tentang rute aman yang bisa kami lalui. "Kalian akan melintasi daerah yang lebih aman sekarang. Tetaplah waspada dan jangan terlalu jauh dari jalan utama," kata penjaga hutan itu sebelum kami berangkat. Kami melanjutkan perjalanan dengan semangat baru, berharap ini akan menjadi hari terakhir yang penuh ketegangan. Jalanan mulai ramai dengan kendaraan lain,
memberikan rasa aman yang lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk makan siang. Warung itu sederhana, tapi terlihat bersih dan nyaman. Saat kami sedang makan, pemilik warung, seorang wanita parubaya, mulai berbicara dengan kami. "Kalian kelihatan lelah. Dari mana asal kalian?" tanyanya ramah. "Kami dari Medan, sedang melakukan perjalanan lintas Sumatera," jawab Budi. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan, banyak cerita aneh dari para pelancong yang melintasi hutan di sekitar sini. Kami sudah mengalami beberapa kejadian aneh," kataku sambil tersenyum kecut. Wanita itu menatap kami dengan serius. "Hutan ini memang penuh dengan misteri. Banyak yang bilang ada roh-roh yang tinggal di sana dan tidak suka diganggu." Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Kali ini, jalan yang kami tempuh mulai menurun dan berkelok-kelok, menunjukkan bahwa kami semakin dekat dengan tujuan akhir kami. Namun, di suatu tikungan tajam, kami melihat sesuatu yang membuat kami berhenti mendadak. Di pinggir jalan, ada sebuah mobil yang terbalik dengan kondisi hancur. Kami segera keluar dari mobil dan bergegas ke arah mobil yang kecelakaan itu untuk melihat apakah ada yang membutuhkan bantuan. Saat kami mendekat, kami melihat seorang pria terjebak di dalam mobil yang terbalik itu. Wajahnya penuh luka dan darah, tapi dia masih sadar. Tolong saya," teriaknya dengan suara lemah. Dengan cepat, kami mencoba membantu pria itu keluar dari mobil. Budi dan Andi berhasil membuka pintu mobil yang ringsek, dan dengan hati-hati kami menarik pria itu keluar. Dia tampak sangat kesakitan, tapi bersyukur bisa keluar dari mobil yang bisa meledak kapan saja. "Apa yang terjadi?" tanya Budi sambil memberikan air minum kepada pria itu. "Saya sedang mengemudi dan tiba-tiba melihat sosok hitam di tengah jalan. Saya mencoba menghindar, tapi malah menabrak pohon dan mobil saya terbalik," jawab pria itu dengan suara gemetar. Kami saling berpandangan, menyadari bahwa sosok hitam itu mungkin yang sama dengan yang kami lihat sebelumnya. Kami segera memanggil bantuan dan menemani pria itu sampai bantuan medis tiba. Setelah kejadian itu, kami semakin berhati-hati di jalan. Perasaan was-was tidak pernah benar-benar hilang, tapi kami mencoba untuk tetap fokus dan tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang mungkin kami temui. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan yang penuh tantangan dan kengerian, kami tiba di tujuan akhir kami di Lampung. Perasaan lega dan puas menyelimuti kami saat kami menyadari bahwa kami berhasil melewati perjalanan lintas Sumatera yang penuh misteri ini. Kami menginap di sebuah hotel yang nyaman, menikmati malam terakhir kami dengan tenang. Di kamar hotel, kami berbincang tentang semua yang telah kami alami. "Kita benar-benar mengalami sesuatu yang tidak akan pernah kita lupakan," kata Andi dengan senyum lelah. "Ya, dan kita harus berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu kita di sepanjang jalan," tambah Budi. Aku mengangguk setuju. Perjalanan ini memberi kita banyak pelajaran tentang keberanian, persahabatan, dan betapa misteriusnya alam ini. Malam itu, kami tidur dengan nyenyak, merasa aman dan bersyukur telah selamat dari perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Kami tahu bahwa pengalaman ini akan menjadi cerita yang akan kami kenang dan ceritakan kepada generasi berikutnya. Keesokan harinya, kami bangun dengan semangat baru. Kami siap untuk kembali ke kehidupan normal, tetapi dengan kesadaran baru tentang dunia yang penuh misteri ini. Perjalanan lintas Sumatera mengajarkan kami bahwa meskipun ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan, keberanian dan persahabatan akan selalu membantu kami melewati setiap tantangan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.